Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Mulani Fayesti, NPM 1969104990, kelas 5C. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu dosen Siti Qurratul Ain, SPD MPD, yaitu terkait dengan pertanyaan nomor 3, yaitu buatlah video mengenai 2 keterampilan dasar yang Anda pahami dan kemudian berikan contohnya dalam proses pembelajaran. Nah, terkait dari pertanyaan tersebut, maka saya akan mengambil kegiatan bertanya dan juga kegiatan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, pertama itu ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini merupakan salah satu poin yang penting dalam proses pembelajaran karena untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut memahami serta mengerti terhadap penjelasan atau materi yang kita sampaikan. Nah, kegiatan keterampilan bertanya ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta untuk mengembangkan kemampuan siswa dan juga untuk membantu siswa menggali informasi lebih banyak lagi. Lalu apa aja tujuan dari kegiatan keterampilan bertanya ini? Jadi tujuan keterampilan bertanya ini yang pertama untuk meningkatkan motivasi siswa. Dengan adanya kegiatan ini maka motivasi siswa itu akan semakin tinggi karena dia akan menggali terus terhadap pertanyaan atau terhadap materi yang tidak mengerti dari siswa tersebut. Nah, kemudian yang kedua untuk menggali atau meningkatkan rasa ingin tahu siswa, karena ada sebagian siswa pasti takut nih, malu nih nanya ke guru, takut nanti diketawain guru atau pertanyaan salah. Nah, dari situ maka kita akan menggali rasa ingin tahu siswa tadi dan juga rasa kepercayaan diri siswa tadi. Nah, kemudian apa saja prinsip yang ada pada keterampilan bertanya ini? Jadi prinsip yang ada pada keterampilan bertanya ini ada kehangatan dan juga keantusiasan. Dari ada keantusiasan siswa tadi, maka proses kegiatan bertanya tadi atau keterampilan bertanya tadi akan menjadi lebih aktif dan juga akan berjalan dengan lancar karena adanya kehangatan dan juga keantusiasan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran tadi. Nah, kemudian yang kedua itu dengan menggunakan bahasa yang jelas. Maksudnya di sini kita sama-sama menggunakan bahasa yang mudah dipahami, baik itu baik itu terhadap siswa atau juga baik terhadap guru. Jika bagi guru pasti guru akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa agar siswa tersebut, oh jadi ini ya pertanyaan yang saya tanya tadi, ternyata begini kata menurut siswa tadi. Nah, kemudian memberikan clue atau acuan. Nah, maksudnya di sini kita memberikan poin-poin. Nah, pada pertanyaan ini misalnya terhadap keragaman ekonomi. Nah, keragaman ekonomi ini pasti dia kayak ada sawah gitu. Nah, itu pasti termasuk salah satu clue atau petunjuk. Nah, kemudian ada waktu berpikir. Nah, di sini guru akan bertanya kepada siswa. Kemudian guru itu jangan mendesak para siswa untuk langsung menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Akan tetapi guru tersebut memberikan waktu luang sebentar, sekitar 5-10 menit agar siswa tersebut menjawab pertanyaan yang diberi oleh guru tadi. Nah, kemudian pemerataan. Maksud pemerataan di sini tidak pada setiap pertemuan tidak hanya murid-murid itu saja yang dipilih untuk menjawab pertanyaan guru, akan tetapi merata semua murid pasti akan mendapatkan pertanyaan dari guru tersebut, hanya saja pada saat waktunya saja yang berbeda. Nah, apa itu dimaksud dengan keterampilan bertanya dasar dan juga keterampilan bertanya lanjut? Jadi keterampilan bertanya dasar itu adalah suatu keterampilan atau kemampuan dasar yang nantinya akan diterapkan pada saat kita mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian keterampilan bertanya lanjut ini adalah suatu keterampilan yang nantinya akan dikembangkan dan juga
akan mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan juga berpikir secara kritis. Nah, lalu bagaimana contoh kegiatan keterampilan bertanya ini dalam proses pembelajaran? Jadi saya akan mengambil contoh pada tema 7 tentang indahnya keragaman negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran ke-3, yaitu tentang keragaman ekonomi dan masyarakat di Indonesia. Lalu bagaimana contoh kegiatan bertanyanya? Oke, seperti ini. Yang pertama, apakah dari penjelasan Ibu tadi Ananda semua sudah memahami atau mengerti materi yang Ibu jelaskan tadi? Jika ada Ananda Ibu yang belum mengerti, silahkan angkat tangannya, kemudian ajukan pertanyaannya. Ada? Oke, silahkan. Nah, itu merupakan salah satu contoh kegiatan keterampilan bertanya. Nah, kemudian yang kedua, itu bisa dilakukan oleh guru. Contohnya seperti ini. Bagaimana anak Ibu? Ada? Oke, jika tidak ada, maka Ibu yang akan bertanya kepada Ananda Ibu semua. Oke, silakan disimak ya. Mengapa kita harus saling bertoleransi terhadap keragaman masyarakat yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Bagus. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh kegiatan bertanya. Nah, dari kegiatan ini maka kita nanti akan mengetahui sejauh mana peserta didik ini memahami atau mengerti terhadap materi yang telah kita jelaskan tadi. Nah, kemudian juga bisa dengan cara kita memberikan tugas. Nah, dari tugas tersebut kita juga akan mengetahui sejauh mana peserta didik ini mengerti terhadap materi yang kita jelaskan. Oke, yang kedua yaitu tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, yang pertama keterampilan membuka pelajaran. Nah, keterampilan ini juga merupakan salah satu poin yang penting terhadap proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar, dengan rapi dan teratur. Nah, kemudian keterampilan membuka pembelajaran ini adalah suatu kegiatan guru yang diawali dengan menciptakan suasana kelas yang hangat. Kemudian untuk menyiapkan mental siswa, baik itu secara psikis atau juga secara fisik dan juga emosional, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, hal apa yang dapat dilakukan oleh guru terhadap kegiatan membuka pembelajaran ini? Yaitu yang pertama dengan cara memberikan salam. Kemudian yang kedua itu dengan cara memberikan motivasi terhadap siswa, bisa itu dengan cerita ataupun dengan nasihat dan juga sebagainya. Nah, kemudian yaitu mempusatkan perhatian peserta didik kepada guru. Nah, kemudian juga dengan mengaitkan pelajaran minggu lalu dengan pelajaran sekarang, itu yang disebut dengan apersepsi. Apersepsi itu mengaitkan pembelajaran minggu lalu dan juga dengan pelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, itu bisa hal-hal yang perlu dilakukan pada saat membuka pembelajaran. Contohnya seperti apa? Baik, saya akan mencontohkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semua. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kesempatan agar kita bisa belajar terus di kelas yang kita cintai ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Ananda semua lihat
lingkungan kelasnya, kanan kiri bangkunya, apakah sudah bersih atau belum? Jika belum, silahkan Ananda bersihkan terlebih dahulu agar belajar kita lebih nyaman. Oke, sudah? Baik. Selanjutnya marilah kita membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baca doa dimulai. Amin. Oke. Apakah Ananda Ibu semua hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang keragaman ekonomi dan keragaman masyarakat di Indonesia. Tema 7, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, ada yang ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Oke, betul. Itu ada materi terkait tentang kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Bagus. Oke, sekarang perhatikan bukunya ya. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan membuka pertanyaan, dan juga jangan lupa memberikan motivasi agar siswa terus semangat dalam pembelajaran. Misalnya seperti ini. Ananda Ibu semua, jangan lupa ya, kita harus rajin belajar dengan giat agar cita-cita kita tercapai. Siapa yang mau di sini jadi guru? Siapa yang jadi dokter? Oke, kita harus rajin belajar agar kita bisa mencapai cita-cita kita. Oke, bagus. Nah, itu merupakan salah satu contoh kegiatan membuka pembelajaran. Lalu, bagaimana dengan kegiatan menutup pembelajaran? Nah, kegiatan menutup pembelajaran ini merupakan salah satu kegiatan akhir dalam proses pembelajaran. Nah, adapun cara-cara yang dilakukan dalam kegiatan menutup pembelajaran ini adalah kita mereview kembali atau meninjau kembali tentang materi terkait yang kita jelaskan tadi. Nah, kemudian mengevaluasi, kita memberikan tugas kepada peserta didik, kemudian memberi salam dan juga memberi penguatan. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana anak Ibu, sudah paham? Oke, jadi kegiatan ekonomi dan masyarakat di Indonesia. Kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat di Indonesia apa aja? Betul, kegiatan ekonomi di Indonesia itu ada kegiatan ekonomi pertanian, kemudian perkebunan, perikanan, apalagi pertambangan, kehutanan. Kemudian mengapa kita harus saling bertoleransi terhadap satu sama lain? Agar tidak terjadinya perpecah belahan, kemudian agar tetap rukun. Nah, itu merupakan salah satu poin penting yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh membedakan, oh suku ini lebih bagus, oh suku ini lebih jelek, nggak boleh ya. Jadi kita harus saling betul, saling menyayangi. Oke, sampai sini paham anak Ibu? Oke. Nah, silakan Ananda kerjakan sekarang tugas yang ada pada halaman 98. Ibu tunggu waktunya 15 menit. Dikerjakan ya anak-anak. Oke, kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf ya anak-anak. Selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu merupakan salah satu kegiatan menutup pembelajaran. Oke, sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.